Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Vela harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini masih pada tema 4D, yaitu tentang unsur cerpen dan dongeng. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini masih sama seperti pada pembelajaran sebelumnya, yaitu 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. 4.5 mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian mampu memahami pengertian dan bagian-bagian unsur intrinsik cerita pendek, kemudian memahami pengertian dari dongeng, menuliskan pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng, menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng, dan menyampaikan isi dongeng dengan peta pikiran. Langsung saja kita mulai materi yang pertama, unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok dari suatu cerita. Yang kedua, alur atau plot. Ini merupakan jalan cerita sebuah karya sastra. Bisa berupa alur maju, alur mundur, atau campuran. Yang ketiga, setting atau latar. Hal-hal berkaitan seperti tempat, waktu, dan suasana dalam cerita tersebut. Yang keempat, tokoh atau pelaku. Bisa berupa tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang kelima, penokohan atau perwatakan. Nah, ini merupakan pemberian karakter pada setiap tokoh dalam cerita, berupa sifat dari tokoh. Yang keenam, amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang melalui karya tulisnya kepada pembaca. Dongeng. Anak-anak, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau disebut sebagai cerita fiktif. Nah, di dalam dongeng terdapat juga unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng tersebut dengan cermat. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng.
Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Simaklah cerita berikut ini. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian ini iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan. Hahaha." Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Nah, kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng kelinci dan kura-kura tersebut? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Nah, ini coba kalian perhatikan. Coba kalian amati bagaimana pendapat kalian tentang cerita dari kelinci dan kura-kura tersebut. Menyampaikan isi dongeng menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur pada suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Apakah kalian masih ingat tentang dongeng yang barusan Bu Vela bacakan? Ya, tentang kelinci dan kura-kura. Nah, coba kita perhatikan peta pikirannya. Nah, seperti ini ya anak-anak. Judulnya Kelinci dan Kura-kura. Awal ceritanya, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Nah, di sini pada akhir ceritanya,
Kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Kemudian tokohnya di situ ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Latar atau tempat ini berada pada hutan ya. Kemudian untuk sifat dari masing-masing tokoh, kelinci sombong dan keras kepala. Kemudian untuk kura-kuranya pantang menyerah ya. Selanjutnya untuk pesan moral. Pesan moral dari cerita tersebut yaitu jangan berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Oke, lanjut untuk latihan pembelajaran 3. Anak-anak, silahkan kalian buka buku cetak tema 4D halaman 54 ya. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Silahkan dibaca dengan cermat. Setelah itu, coba kalian tuliskan isi dongeng tersebut melalui peta pikiran seperti yang sudah dicontohkan ya. Setelah selesai, foto dan kirimkan jawabanmu ke WhatsApp Bu Vela. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya, Bu Vela ucapkan terima kasih. Jika Bu Vela ada salah dan kurangnya, Bu Vela mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Bu Vela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.